KPK harus memeriksa seluruh penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat paling bawah, mulai dari kepala desa, bupati, sampai ke tingkat yang paling di atas, menteri maupun presiden. Ini Agung Sedayu Group, dia nggak boleh mengatur negara ini dengan seenaknya. Jadi korupsi yang terjadi di PSN PIK 2 ini kayak gunung es ya. Jadi itu cuma bagian kecilnya saja sebenarnya. Jadi kalau korupsi yang terjadi di sini banyak macam jenis-jenisnya. Ada gratifikasinya, ada suap menyuapnya, ada korupsi pasal 2-nya. Ini kan apa ya? Ada semacam mitos yang berkembang di luar bahwa Agung Sedayu ini seolah-olah pemilik republik ini, gitu loh. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali. Ex-Ketua KPK Abraham Samad akhirnya belak-belakan mengungkap kejanggalan atas dugaan korupsi proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk 2 dan juga pagar laut guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Siapa saja yang dilaporkan? Apa artinya bagian dari pemerintah pada saat itu dan juga pihak swasta? Iya, karena kewenangan KPK itu kan ada pada penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah pihak swasta. Maka yang kita adukan, yang kita laporkan, ya tentunya Agung Sedayu ya, sebagai perusahaan pengembang. Jadi kita laporkan Agung Sedayu, dan kemudian siapa penyelenggara negaranya. Makanya dalam diskusi tadi dengan pimpinan KPK yang dihadiri Pak Fitro dan Pak Ibnu, kita menjelaskan bahwa KPK harus memeriksa seluruh penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat paling bawah, mulai dari kepala desa, bupati, sampai ke tingkat yang paling di atas, menteri maupun presiden yang mengeluarkan surat penetapan PIK sebagai proyek strategis nasional. Jadi ini kita minta semua diperiksa. Karena kita melihat begini, kita tidak mau ada seseorang atau ada individu-individu tertentu yang selama ini dikenal kuat ya dan bisa mengatur hukum di negeri ini. Dalam hal ini Agung Sedayu Group, dia nggak boleh mengatur negara ini dengan seenaknya. Dia tidak boleh mengatur aparat penegak hukum dengan seenaknya di Republik ini. Oleh karena itu kita tegaskan tadi kepada pihak KPK bahwa KPK tidak perlu takut. Ya, kalau selama ini ada mitos menyatakan siapa yang menyentuh Agung Sedayu, Aguan CS, maka dia akan bisa mengalami sesuatu yang paling berbahaya. Itu kita akan support besar kepada KPK bahwa dia tidak perlu ragu, tidak perlu takut dengan orang yang bernama Aguan. Oke, Pak Abraham, nah untuk melampirkan laporan itu apa-apa saja bukti yang dibawa dengan adanya kecurigaan soal penetapan itu? Bukti kita itu luar biasa banyaknya, Mbak ya. Saking luar biasanya, kita kolek dalam satu data, dalam suatu sistem. Dan tadi kita sudah sampaikan langsung ya kepada komisioner KPK bahwa kalau kita bawa sekarang ya, kan kita belum tahu nih ya, data-data apa saja yang diperlukan KPK, karena kita harus menyelamatkan bukti-bukti kita harus menyelamatkan data-data kita. Maka tadi di dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, kita sampaikan kalau KPK misalnya masih memerlukan, karena kan kita juga yakin KPK juga pasti sudah mempunyai data-data awal terhadap adanya dugaan korupsi di PSN PIK 2 ya. Oleh karena itu kita sampaikan tadi di depan komisioner KPK yang hadir bahwa kalau ternyata KPK masih kekurangan data pendukung atau banyak data yang belum dimiliki KPK terkait dengan dugaan korupsi PSN PIK 2, maka kita akan menyiapkan data-data itu karena kita sudah kumpulkan di dalam kita sudah kolek dalam satu sistem yang kita simpan kan, dan itu kita tinggal serahkan kepada KPK. Jadi dokumen-dokumen terkait dengan laporan itu sudah ada menurut Pak Abraham? Sudah ada, bahkan sudah lengkap. Lengkap. Nah, respons KPK apa setelah disampaikan laporan? Dalam diskusi itu KPK cukup merespon bahwa berterima kasih bahwa kalaupun misalnya suatu ketika KPK membutuhkan data itu atau bukti itu, maka dia akan menghubungi kita sebagai pihak pelapor untuk menyerahkan, untuk kita serahkan data-data itu. Yang jelas bahwa data-data kita udah siapkan dan kita udah kolek dalam satu sistem sehingga itu nanti akan mudah untuk kita serahkan kepada KPK. Oke, artinya kalau buktinya belum diserahkan, status laporannya seperti apa Pak Abraham? Apakah sudah diterima KPK untuk diteliti? Sudah diterima, tadi sudah diterima secara resmi laporan kita, karena kan di dalam laporan itu kita mengurai ya kronologis
atau posisi kasusnya dan lain-lain sebagainya, kesimpulan dan lain sebagainya. Siapa yang patut diperiksa ya untuk bisa menerangkan atau lebih menjelaskan duduk perkara dari persoalan ini. Maka tadi kita sudah sampaikan diskusinya cukup panjang, bahkan kita terbuka siapa-siapa yang kita sampaikan tadi sebut namanya ini perlu diperiksa dan lain sebagainya. Makanya itu nanti KPK punya kewenangan untuk memanggil siapa-siapa saja yang dibutuhkan di dalam pemeriksaan awal. Sebenarnya tadi sudah clear ya sampai di situ. Oke, jadi artinya kalaupun sudah diterima, KPK memberikan lampu hijau untuk dilakukan pemeriksaan awal, bukan hanya diterima saja laporannya, Pak Abraham. Ya, jadi ada prosedur ya di KPK, karena kebetulan dulu saya pernah memimpin KPK. Kalau laporan itu sudah masuk di Direktorat Dumas, di bagian Dumas, maka yang akan segera dilakukan oleh Dumas ada yang disebut pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Ini semacam investigasi. Kalau setelah pull bucket selesai, maka itu dilanjutkan biasanya dengan proses penyelidikan. Jadi dulu pull bucketnya selesai, tapi KPK berjanji untuk menindaklanjuti ini ya, sampai pengumpulan bucket tadi ya? Walaupun tadi ada sedikit kendala. Apa itu, Pak? Sebenarnya sih bukan kendala. Ada sesuatu yang ingin yang ingin diperjelas oleh KPK nantinya, karena kasus-kasus ini ada sebagiannya irisannya, bukan semua. Kasus PIK ini kan banyak sekali, Mbak, ya, banyak sekali. Ada juga misalnya kasus korupsi tentang penerbitan sertifikat di atas laut, itu kan juga ada ya. Pagar laut. Di pagar laut ada penerbitan beberapa sertifikat, baik itu SHM maupun HGB di atas laut. Itu juga bagian dari korupsi yang terjadi di PIK. Oleh karena begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK ini, maka tadi pihak KPK mengatakan ini ada sebagian yang sudah mulai ditindaklanjuti, diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung. Itu tadi penjelasan KPK kepada kami. Oleh karena itu, nanti KPK akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk mencari kejelasan yang mana saja yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung supaya tidak tumpang tindih. Misalnya kalau di Kejaksaan Agung dia mengusut tentang kepemilikan SHM dan HGB di atas laut, maka KPK ambil misalnya kasus dugaan korupsi penetapan PSN-nya. Kira-kira seperti itu. Karena kan korupsi di proyek strategis nasional ini banyak ya, mulai dari A sampai Z. Jadi tinggal harus ada koordinasi di antara pihak penegak hukum agar tidak tumpang tindih. Tapi Pak Abraham, apakah dengan laporan ini memang momentumnya karena kasus soal pagar laut ini sedang naik juga diperbincangkan, bahkan Kejaksaan Agung juga sudah angkat bicara soal ini. Apakah karena momentum ini, Pak Abraham? Sebenarnya bukan begitu ya, karena kalau kita bicara khusus masalah penyelewengan atau kasus yang terjadi di pagar laut saja, yaitu penerbitan sertifikat yang tidak seharusnya atau yang melanggar hukum di atas laut, maka itu hanya bagian kecil sebenarnya. Jadi korupsi yang terjadi di PSN PIK 2 ini kayak gunung es ya. Jadi itu cuma bagian kecilnya saja sebenarnya. Jadi kalau aparat penegak hukum lebih jeli melihat, maka korupsi yang terjadi di sini banyak macam jenis-jenisnya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Ada gratifikasinya, ada suap menyuapnya, ada korupsi pasal 2-nya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi, kalau tadi dari yang dilaporkan, antara poin yang dilaporkan soal penetapan, juga tadi ramai-ramai soal pagar laut, itu yang pihak yang diduga terkaitnya, apakah punya irisan atau bahkan sama? Kalau kita lihat sebenarnya sangat beririsan ya, sangat beririsan. Suspeknya mungkin sama, Mbak ya, suspeknya ya, itu sama. Oleh karena itu maka tadi penjelasan teman-teman KPK ini akan dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang sudah mulai melakukan penyelidikan. Karena selain juga Kejaksaan Agung, kan ada juga kepolisian, tapi kepolisian itu menangani tindak pidana umumnya, yaitu siapa orang yang memasang pagar laut tanpa izin, itu kan tindak pidana umum. Tapi yang kita laporkan tadi ke KPK adalah tindak pidana korupsinya, kira-kira seperti itu. Nah, unsur-unsur pidana untuk dugaan tindak pidana korupsinya, apakah sudah bisa dibuka, Pak Abraham, dari mana saja kira-kira pintu masuknya untuk unsur-unsur pidananya?
tadi kita sudah berdiskusi panjang ya sama pihak KPK, kita sudah menjelaskan secara detailnya eh, dan rupanya memang KPK sedang melakukan pengayaan ya. Sebelum kita datang dia udah mulai monitor-monitor dan katanya dengan adanya laporan ini mungkin dia akan lebih mempertajam lagi untuk melakukan pengusutan. Kira-kira seperti itu. Dan tadi kita sudah serahkan sebenarnya kronologis atau modus operandinya. Kira-kira seperti itu. Meskipun kan untuk membuka modus operandi dugaan korupsi yang dilaporkan ini tidak mudah ya Pak Abraham. Artinya peristiwa pidananya, juga tindak pidananya, unsur-unsurnya bagaimana membuktikan tidak terang benderang. Kalau dalam kasus-kasus penetapan antara berbagai pihak misalnya yang diduga pemerintah maupun swasta. Sebenarnya sih sebenarnya kasus korupsi yang terjadi di PSN PIK 2 ini sebenarnya tidak terlalu, ini pengalaman saya berbicara tentang pengalaman saya selaku ketua KPK dulu, ini seperti kasus-kasus korupsi yang lain saja, tidak terlalu rumit. Dia tidak termasuk tidak termasuk perkara yang sulit dibuktikan. Mungkin begitu kira-kira. Ini sebenarnya mudah dibuktikan karena unsur-unsurnya jelas, peristiwa pidananya jelas. Tinggal sekarang ada tidak komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan secara transparan ya, secara tanpa pandang bulu. Karena kan yang kita khawatirkan begini, ini kan ada semacam mitos yang berkembang di luar bahwa Agung Sedayu ini seolah-olah pemilik republik ini, gitu loh. Dia bisa mengatur-ngatur semua, bahkan saking bisa mengatur-ngaturnya, dia bisa mengatur ada sertifikat yang bisa diterbitkan di atas laut. Tapi mengapa dianggap bahwa ini adalah tindak pidana korupsi yang mudah dibuktikan sebenarnya Pak Abraham? Kenapa demikian? Karena sebenarnya modusnya modus-modus biasa aja, seperti tindak pidana korupsi yang lain. Ya, sehingga menurut saya KPK seharusnya tidak terlalu kesulitan karena saya paham betul, saya yakin betul teman-teman di KPK mempunyai kemampuan untuk melakukan pengusutan atau penyelidikan terhadap kasus PIK ini dengan tidak susah gitu ya, tidak susah menurut saya karena ini bukan seperti kasus-kasus korupsi yang unsur-unsurnya itu sangat sulit dibuktikan. Ini unsur-unsurnya mudah dibuktikan. Oleh karena itu sebenarnya tinggal ada tidaknya kemauan yang kuat dari pihak KPK untuk melakukan pengusutan secara cepat. Sebenarnya itu intinya. Dan keberanian, itu aja. Berani nggak dia panggil aguan gitu. Oke guys, jadi ini memang luar biasa Pak Abraham Samad ini, mantan ketua KPK, orangnya tangguh dan berani bersuara lantang soal dugaan kasus korupsi PSN PIK 2 dan Pagar Laut guys. Jadi akhirnya KPK akan mendalami juga laporan dugaan korupsi Pagar Laut Tangerang dan juga penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara KPK Esa Mahardika. Usai pimpinan KPK menerima kunjungan dari sejumlah pegiat anti korupsi termasuk diantaranya mantan ketua KPK Abraham Samad guys. Dan selain itu, Abraham Samad juga menyebut dirinya serta pelapor yang lain menduga ada praktik kong kali kong dan penyuapan dalam penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Dia juga mengatakan ada dugaan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat HGB Pagar Laut yang sebagian dimiliki oleh anak perusahaan Agung Sedayu Group. Menurut Abraham, KPK perlu memeriksa semua pihak terkait, dimulai dari pejabat pemerintah dari bawah sampai presiden hingga pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan yang merupakan pemilik dari Agung Sedayu Group. Jadi ini masih babak baru guys, jadi soal laporan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.